Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih terhubung dengan Pak Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan juga Dr. Tirta. Saya ingin berlanjut ke Dr. Tirta, ini banyak masyarakat yang mengagungkan penantian booster. Menurut Anda bagaimana? Booster ini sebenarnya harus kita maknai seperti ini ya. Booster atau vaksin itu bukan kayak tameng yang 100% untuk melindungi kita dari virus gitu loh. Ini kayak sebuah misinterpretasi yang harus kita luruskan bareng-bareng ya. Jadi mau Anda vaksin sampai 1000 kali kayak Thanos itu mungkin dapat 6 cincin gitu kan. Atau 6 batu Infinity Stone itu tidak akan mempengaruhi bahwa Anda juga akan bisa kena COVID. Tapi yang mempengaruhi adalah bahwa kalau kena COVID, apes-apes ya Anda tuh akan gejala ringan. Terutama orang komorbid dan imunologi. Dan prinsip untuk menangani penyakit infeksius apalagi pandemi dalam sebuah negara adalah kita tuh mengutamakan namanya kekebalan komunitas. Itu kayak kita film 300 aja gitu loh. Jadi kalau misalkan ada satu yang tameng yang nggak siap, ya percuma juga kita punya tameng sampai 1000. Jadi yang kita utamakan di sini ada dua, yaitu kita paralel harus ngegas supaya Indonesia tuh memenuhi batas minimum dari yang diajukan oleh WHO. Kita tuh baru ada 105 juta orang yang sudah di full dose gitu loh. Jadi sehari 270-an juta penduduk di Indonesia. 10/27. Itu tuh belum sampai 50% gitu loh. Belum sampai 45%. Jadi kita harus ngegas dulu supaya full dose orang yang ada di full dose tuh aman gitu loh. Dan untuk teman-teman yang mau booster, kita tuh mau booster berapa kali pun akan sulit kalau teman-teman kita tuh belum dapat jatah vaksin. Seharusnya dosis-dosis booster ini diutamakan untuk orang-orang yang belum vaksin ini. Yang pertama. Kedua, dosis booster tuh diizinkan untuk orang yang faktor beresiko tinggi, kayak orang imunokompromis atau orang komorbid yang memiliki penyakit-penyakit kayak hipertensi, diabetes mellitus, atau dengan penyakit-penyakit dengan imunokompromis kayak HIV/AIDS atau penyakit autoimun. Jadi salah kaprah kalau kita bilang bahwa saya harus booster sampai 6 kali ya, sampai mau booster sampai 1000 kali juga. Kalau tetangganya sakit, sampai juga masih bisa kena. Influenza aja boosternya muncul tiap tahun. Baik. Ini harus kita luruskan. Gitu aja kalau dari saya. Iya, jadi yang paling penting adalah bagaimana ya mengejar yang belum divaksin untuk bisa divaksin sesegera mungkin dan tercapai ya semua masyarakat Indonesia itu. Boleh, tapi booster ini juga bisa diberikan tapi untuk orang yang imunokompromis sama komorbid, Mas. Baik. Pak Hermawan, ini kalau dari Anda sendiri perlukah kita melakukan intervensi lebih lanjut dari hulu ke hilir berkaitan dengan perkembangan COVID-19 yang sekarang memang tadi disampaikan juga oleh Dr. Tirta, mungkin saja tahun depan ada varian baru begitu. Ya, betul sekali. Dan sebenarnya harus kita ketahui varian lokal di Indonesia juga sudah banyak. Hanya varian ini kan ada yang kita analisis sudah mencapai level tertentu terkait dengan virulensi atau severity kasus yang disebabkannya. Itu sebab WHO mengkategorikan ada varian under monitoring, ada variant of interest, dan ada variant of concern pada level tertinggi. Namun demikian, yang menarik memang terkait dengan upaya kita dari hulu ke hilir, hulunya adalah our behavior, perilaku kita, baik pada level individu maupun pada tingkat masyarakat. Itu sebab kampanye-kampanye edukasi terkait dengan protokol kesehatan itu nggak boleh kendor. Dan juga kita harus ingatkan, jangan juga ada kampanye yang menggerus dari protokol kesehatan yang 3M itu. Sekarang kan kita lihat moda-moda transportasi kita itu kan full capacity. Angkutan darat, laut, udara itu udah minim sekali yang physical distancing. Demikian juga aktivitas sosial kita lihat, keramaian dan kerumunan di mana-mana. Nah, kembali kepada hulu ini, community empowerment terkait dengan primary prevention itu harus dilakukan. Dan terkait juga dengan kesiapan di hilir, layanan itu adalah hilir. Tetapi ada proses juga yang harus dilakukan oleh kita dan pemerintah ya. Jadi multi stakeholders collaboration, yaitu upaya untuk melakukan deteksi cepat potensi varian baru, terutama Omikron. Di sisi lain kita paralelkan dengan yang namanya vaksinasi. Cakupan vaksinasi wajib diprioritaskan untuk vaksinasi dosis kedua ini. Karena kita baru mencapai 57% target. Itu pun untuk lansia sangat minim, baru 37% target. Padahal lansia juga adalah sektor dan segmen yang paling beresiko apabila terjadi paparan. Maka itu kita tidak perlu bicara booster dulu. Dan kalau bisa, booster baru wajar diwacanakan pertengahan 2022 dengan catatan kita sudah lebih dari 70-80% sasaran awal ini yang sudah tervaksinasi. Jadi tidak usahlah pemerintah maupun swasta terlalu mempermasalahkan dan mewacanakan untuk booster.
karena kita ingin mengejar vaksinasi yang dosis kedua dan bukan ukurannya dosis pertama. Itu sebab fokus di sini inilah yang harus dilakukan bersama baik pemerintah maupun pemerintah daerah, masyarakat dan juga figur influencer untuk kita juga bersama-sama. Dan kita semua cukup senang ketika kita melihat ada pelandaian kasus ya sampai hari ini. Tetapi keterlenaan kita, kesenangan kita jangan sampai kita overconfidence sehingga terjadi pengabaian protokol di mana-mana yang juga pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan kasus. Dan itu yang terjadi di negara-negara Eropa seperti Jerman, Inggris, Rusia, dan bahkan Amerika sendiri. Karena relaksasinya berlebihan, orang banyak sekali yang tidak lagi menggunakan masker dan juga mereka abai, tidak berkenan sebagian juga untuk dilakukan vaksinasi. Padahal vaksin memang bukan full protection, tetapi untuk meminimalisir resiko, sebagaimana juga yang disampaikan oleh Mas Tirta tadi, Bung Hajar. Baik, ini supaya jernih juga masyarakat memilah-milah informasi dan juga menghadapi pandemi ini di tengah tadi kenormalan baru yang memang sedang dijalankan. Hal penting apa yang menjadi catatan Anda dari Pak Hermawan, singkat saja? Upaya yang harus dilakukan dari sisi dua ini, yang harus kita lakukan, untuk kembali memperkuat daya tahan komunitas. Jadi ada yang disebut dengan community organization, rekayasa pengorganisasian masyarakat untuk kembali melakukan upaya edukasi di masing-masing kelompok masyarakat, termasuk early detection. Apabila ada kasus kembali naik, maka dia segera dilakukan isolasi, dan untuk itu dipulihkan secara bersama, termasuk pendataan vaksinasi itu harusnya datang dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri. Di sana ada figur tokoh agama, figur tokoh masyarakat, ada RT RW dan lain-lain yang kalau proaktif bersama pemerintah daerah akan memudahkan cakupan imunisasi, akan mempermudah juga early prevention, dan ini yang sifatnya community empowerment. Yang kedua, terutama kaitan dengan kewaspadaan terhadap Omikron, kita juga harus melakukan optimalisasi whole genome sequencing. Kalau bisa dia sifatnya retrospective screening and tracking. Nah, ini yang dilakukan oleh beberapa negara lain sehingga mereka menemukannya lebih awal seperti Singapura, Malaysia, dan Australia. Nah, sekarang kita sudah terkonfirmasi ada Omikron di kita. Oleh karena itu, upaya untuk whole genome ini atau WGS ini betul-betul juga harus disiapkan dengan baik. Karena skala setelah Nataru, kemungkinan kasus ini memang akan naik. Nah, ini masih dugaan memang, tetapi kita belajar dari pengalaman tahun lalu. Panik tidak perlu, waspada wajib adanya. Baik, selanjutnya ke Dr. Tirta. Ini pesan apa yang Anda ingin bisa sampaikan untuk masyarakat juga bisa jernih menghadapi pandemi yang belum berakhir ini? Jadi kalau pesan saya buat masyarakat adalah carilah info kalau soal kesehatan itu ya ke ahli kesehatan. Gitu kan, jangan kita percaya dari info-info yang beredar di grup WA, info-info yang beredar di media sosial, dan itu hoax yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Karena kebingungan itu akan membuat penanganan COVID semakin mundur. Dan kedua, untuk warga adalah apapun mutasi, apapun virusnya, solusinya tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan diri. Serta maksimalkan prokes sebisa mungkin. Kalau misal tempatnya yang sudah rame, cari tempat lain. Kalau tempat wisata yang udah rame, pending tempat wisatanya. Jangan FOMO, fear of missing out, karena takut ketinggalan zaman, takut kehilangan eksistensi, maka Anda kejar yang akhirnya menerobos semua hal, yang akhirnya malah memicu penularan dan akhirnya menjadi mutasi gitu kan. Karena semakin banyak penularan, maka akan semakin muncul potensi mutasi. Dan ketiga, untuk terutama stakeholder, terutama pemerintah dan perusahaan-perusahaan, entah itu swasta atau milik negara BUMN, marilah kita itu mending fokus sesuai dengan kata Pak Hermawan untuk mendorong vaksinasi komplit di seluruh Indonesia. Jangan bicara booster terlebih dahulu, karena apa ya, kembali lagi, Anda mau booster sampai 6 kali, 7 kali, 8 kali, 10 kali pun, kalau warganya aja belum separuh selesai vaksin, maka itu tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak akan memunculkan kekebalan komunitas. Itu aja kalau dari saya, lebih kurang saya minta maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Tirta, dokter relawan COVID-19, dan juga Pak Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia sudah bergabung bersama kami. Salam sehat. Sehat selalu buat kita semua, terima kasih. Sehat selalu, makasih Pak Pawan. Pemirsa, kami akan berlanjut dengan informasi penting lainnya, tetaplah di MNC News.